Kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Cgas atau PT Citra Nusantara Gemilang. Nah, ini untuk yang kuartal pertama 2024 ini sudah keluar untuk laporan keuangannya ya. Ini kuartal pertama, ini kita lihat apa yang akan ditemukan. Di sini ada direktur utama yaitu Andika Purwonugroho, kemudian ada direktur keuangannya Agung Wibawa. Kalau alamat kantor mereka di sini ada dituliskan ya, ada PT Citra Nusantara Gemilang di Jalan Kalimalang, Tegal Gede, Pasir Sari di Bekasi. Nah, ini jadi apa alamat kantornya ini katanya datanya di Bekasi. Kemudian ada disebutkan juga nomor telepon, alamat sesuai KTP dan lain-lain. Kalau kita lihat dari sini dia dikatakan nilainya satu penuh tapi bentuk rupiah. Untuk kas dan setara kasnya, ini kas dan setara kas ini agak meningkat cukup banyak dari 17 miliar menjadi 144 miliaran. Piutang usaha ini meningkat juga, persediaan meningkat juga. Total aset lancar dari 79 miliaran sekarang menjadi 260 miliaran. Tetapi perlu diketahui ya, ini kalau tidak salah saham Cgas ini merupakan saham yang baru IPO. Saya bukan baru-baru kali sih. Ibaratnya belum agak lama untuk waktu pencatatannya di Bursa Efek. Jadi menurut kami ketika penjualan atau yang lainnya itu meningkat itu merupakan hal yang cukup wajar karena dia kan baru menerima dana. Ini total asetnya dari 190 miliaran menjadi 300 miliaran. Dan kita lihat nih hutang usaha dari 44 miliaran jadi 47 miliaran. Pendapatan nih total hutang jangka pendek dari 65 miliaran menjadi 57 miliaran. Nah, ini hal yang agak bagus saya karena dia agak sedikit berkurang hutangnya. Walaupun kita tahu sendiri banyak kalau udah dapat modal kan bisa bayar hutangnya. Nah, ini ada utang usaha dia tadi kalau kita lihat untuk utang usahanya dia agak sedikit meningkat dari 44 miliaran sekarang menjadi 47 miliaran. Lalu ini ada total hutangnya semua dari 108 miliaran sekarang menjadi 110 miliaran. Berarti dia masih ada mengalami peningkatan untuk hutangnya. Total ekuitas. Nah, ini total ekuitas tahu sendiri ya karena dia meningkat cukup banyak dari 82 miliaran menjadi 241 miliaran. Itu karena ada modal ditempatkan dan disetor 4 miliar saham. 4 miliar saham, 4,8 miliar saham sebesar 240 miliaran. Nah, jadi kita jangan terkecoh dengan laporan keuangan. Kita perlu lihat juga apakah perusahaan ini sudah lama atau enggak, mereka dapat modal dari mana, apakah peningkatan kinerja ini terjadi baru-baru ini ataukah memang dia konsisten. Nah, itu semua perlu dilihat. Ini penjualannya kita lihat, tapi ini merupakan hal yang bagus ya karena dia dari 96 miliaran menjadi 130 miliaran. Nah, ini mengalami peningkatan. Laba rugi. Nah, ini laba rugi dari 3,1 menjadi 3,3. Walaupun kalau kita lihat di sini untuk labanya gak gitu berpengaruh ya. Memang bisa saja kita genjot penjualan, tetapi kalau labanya bisa kan gak gitu Ini komisaris utama ada Asad Said Ali, kemudian ada komisaris independen. Direktur utama ada Andika Purwonugroho, direktur Agung Wibawa dan M. Isa Safardi. Nah, ini semua rata-rata belum mengalami perubahan ya. Dan ini pun dia perbandingannya itu dengan tahun lalu yang 2023. Nah, berarti ini dia perbandingan dengan akhir tahun ya. Jika dia di sini kayaknya gak gitu Nah, ini ini kita lihat dulu. Untuk kas dan banknya ini kas ada perusahaan ada entitas sana, dia gak gitu berubah banyak. Ini yang di tangan ya ini ya. Dari 585 jutaan sekarang menjadi 571 jutaan. Malah jumlahnya itu mengalami penurunannya kalau kita lihat dari sini. Perusahaan paling ini lebih banyak nih.
dari 495 jutaan sekarang menjadi 500 jutaan. Lalu kemudian ada entitas sana. Untuk entitas sana ini agak sedikit berkurang dari 89 jutaan sekarang menjadi 62 jutaan. Ini yang di bank. Kalau kita lihat yang di bank, ini bank yang mengalami peningkatan paling banyak ini kayaknya ada Bank Muamalat, kemudian ada Bank BNI dan Bank BJB. Nah, inilah merupakan salah satu hal yang unik di mana setahu kami untuk beberapa perusahaan, bahkan hampir semua rata-rata perusahaan, mereka taruh di bank-bank yang agak cukup besar ya, seperti Bank Mandiri, Bank BCA, Bank kalian Bank Permata dan lain. Ini tapi yang taruh di yang agak sedikit berbeda ya, seperti Bank BJB, Bank Muamalat gitu lah ya. Memang masing-masing perusahaan itu ada sedikit ciri khas atau perbedaan. Ini ada dolar Amerika Serikat, ada rupiah, nih piutangnya. Ini semua bisa ada di sini. Ini ada entitas dananya, ada. Nah, ini dolar Amerika Serikat ya. Nah, kalau kita lihat sendiri untuk piutangnya, ini kayaknya ini agak sedikit macet ini ya. Tapi gak gitu macet lah, masih oke lah ya. Dari 41 miliaran yang macet lebih dari 3 bulan sekitar 5,9 miliaran, walaupun sudah tergolong besar sini. Kami kayaknya ini yang dari yang dari tahun lalu itu dia agak sedikit meningkat yang lebih dari 3 bulan. Tapi nanti kita lihat untuk yang beberapa kota berikutnya apakah nanti hutangnya itu terbayar atau gimana. Ini piutang lain-lain, ini piutang lain-lain karyawannya ada meningkat 834 jadi 839 jutaan. Paling banyak yang lain-lain itu yang 1 miliaran. Nah, itulah yang susah, kita gak tahu itu lain-lain itu apa. Kecuali kalau tadi ada dirincikan dan lain-lain, nah itu oke. Ini ada dituliskan piutang lain-lain juga tadi jumlahnya gak ya. Kayak disebutkan ya, ini perusahaan, suku cadang, entitas sana suku cadang. Ini uang muka. Nah, ini aset tetap bisa lihat di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada utang usahanya. Ini ada utang usahanya cukup banyak nih. Ada PT Optima, PT Citra, PT Melamina. Lalu ada entitas sana juga aja. Mereka ada sebutkan juga untuk entitas sana utangnya berapa dan lain-lain. Ini totalnya dari 44 miliaran menjadi 47 miliaran seperti yang tadi ya nih ya. Nah, kalau kita lihat ini utang usahanya ini agak cukup oke, di mana dia ada sedikit penurunan dari yang lebih dari 90 hari sebesar 5,9 miliaran menjadi 3,7 miliaran. Nah, ini berarti ini masih oke lah ya. Nah, di mana kita lihat ada terjadi penurunan. Kalau piutang tadi memang agak sedikit meningkat, tapi ini sudah sedikit menurun. Untuk utangnya berarti ini agak bertanggung jawab karena membayar utang. Tapi itu yang yang lebih dari 3 bulan itu nanti kalau misalnya kota berikutnya terbayar, nah itu saya cukup bagus ya. Tapi yang agak susah juga sih kalau piutang pun agak macet. Nah, agak sedikit macet itu kayak agak susah. Ini ada kredit investasi baru pembiayaan bank sebesar 2,3 miliaran. Tujuan untuk pembiayaan aset existing berupa 5 unit booster. Nah, sebenarnya kalau kami lihat ya, ini seperti kita kalau pinjam uang itu tapi fungsinya untuk membeli bahan baku dan lain-lain, itu kan belinya kan untuk sekali pakai itu habis gitu ya. Tapi kalau misalnya kita beli untuk yang bisa berproduksi seperti mesin dan lain-lain, itu kayaknya agak cukup oke. Ini sama kredit belum lunas tanpa persetujuan tidak boleh melakukan penggantian manajemen atau lain-lain gimana gitu. Ini memang ada
ada perjanjiannya ya. Jadi misalnya kalau kita sebuah perusahaan mau minta pinjaman, nah itu ada perjanjiannya. Misalnya nggak boleh komisaris nggak boleh ubah dan lain gitu-gitu. Nah, kas untuk yang ditetapkan sebagai cadangan nggak boleh berubah. Nah, itu ada perjanjian kadang-kadang. Dan di sini ini ada disebutkan untuk modal sahamnya. Dia ada disebutkan untuk berapa lembar. Coba kita lihat ya, itu ada disebutkan untuk berapa persenannya atau enggak. Karena biasanya kan laporan keuangan mereka ada sebutkan untuk perbandingannya. Nah, ini ada juga ini kayaknya yang 2023. Ini yang 2024. Nah, ini yang atas 2023. Nah, ini agak terbalik ya. Biasa orang 2024 di atas ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini 32% PT Petro, Dharma Mulia Jaya 21, Tirta. Nah, ini agak sedikit berkurang ya kepemilikan sahamnya. Nah, itu tahu sendiri lah ya. Biasanya kan ada beberapa cara untuk perusahaan, misalnya kalau sudah berinvestasi, gimana untuk bisa keluar kalau mereka sudah nggak untung atau gimana, kan nggak ada yang tahu. Ataupun mereka ada kepentingan pribadi, kan nggak ada yang tahu. Kita tahu-tahu sendiri aja lah ya. Ini pendapatan, ini ada perusahaan yang gas dan gas, lalu ada potongan penjualan. Beban pokok pendapatan, ada beban overhead. Beban usaha, kalau kita lihat promosi agak sedikit bukan, sebenarnya cukup bagus. Nah, ini perjanjian dinas. Perjanjian dinas sampai 292. Ini yang paling banyak yang ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini 616 jutaan rekrutmen. Berarti mereka rekrutmen besar-besaran dari 2 juta menjadi 616 jutaan. Nah, itu meningkat berapa kali lipat tuh? 300 kali lipat ya, kurang lebih ya. Nah, ini cukup hebat. Ini berarti mereka lakukan rekrutmen secara besar-besaran. Nah, entah karena mau mengekspansi perusahaan atau mau membuat untuk sistemnya yang di dalam perusahaan itu lebih bagus. Mungkin mau penambahan SOP dan lain-lain. Kakak tuh saya sekalian, terima kasih. Saya investasi.